SWOT pada komoditas kelapa sawit dan kopi. Analisis SWOT adalah sebuah alat bantu yang berguna untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh dua komoditas penting di Indonesia, yaitu kelapa sawit dan kopi. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini akan membantu dalam pengambilan keputusan strategis untuk pengembangan industri kedua komoditas tersebut. Poin pertama yaitu kekuatan pada komoditas kelapa sawit. Yang pertama, produktivitas tinggi. Tanaman kelapa sawit memiliki produktivitas yang sangat tinggi, mencapai hingga 10 ton minyak per hektar per tahun. Hal ini menjadikan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas perkebunan yang paling produktif di dunia. Yang kedua, adaptasi iklim yang baik. Kelapa sawit dapat tumbuh subur di wilayah beriklim tropis dengan curah hujan tinggi, menjadikannya sesuai dengan dibudidayakan di Indonesia yang memiliki kondisi iklim yang ideal. Yang ketiga, nilai ekonomi tinggi. Minyak kelapa sawit memiliki nilai ekonomi yang tinggi di pasar global, menjadikannya komoditas penting bagi perekonomian Indonesia sebagai penghasil minyak nabati terbesar di dunia. Yang keempat, dukungan pemerintah. Pemerintah Indonesia memberikan dukungan kebijakan yang kuat untuk mendorong industri kelapa sawit, termasuk dengan berbagai insentif dan program pengembangan. Poin kedua yaitu kelemahan komoditas kelapa sawit. Pertama, ketergantungan impor. Industri kelapa sawit Indonesia masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku tertentu, seperti pupuk dan mesin-mesin produksi. Yang kedua, isu lingkungan. Konversi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit telah menimbulkan isu lingkungan terkait deforestasi dan penurunan keanekaragaman hayati. Yang ketiga, produktivitas belum optimal. Produktivitas perkebunan kelapa sawit rata-rata masih di bawah potensi maksimal, sehingga perlu adanya peningkatan manajemen dan penerapan teknologi yang lebih baik. Yang keempat, harga fluktuatif. Harga minyak kelapa sawit di pasar internasional cenderung berfluktuasi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, sehingga membuat pendapatan petani menjadi tidak stabil. Poin ketiga yaitu peluang komoditas kelapa sawit. Pertama, permintaan global yang tinggi. Permintaan minyak kelapa sawit terus meningkat di pasar global, khususnya untuk industri makanan, kosmetik, dan biofuel, membuka peluang besar bagi Indonesia sebagai produsen terbesar. Yang kedua, pengembangan produk turunan. Selain minyak, kelapa sawit memiliki banyak produk turunan yang dapat dikembangkan, seperti oleokimia, bahan bakar nabati, dan produk industri lainnya yang meningkatkan nilai tambah untuk industri. Yang ketiga, ekspansi pasar baru. Terbukanya pasar baru, terutama di negara-negara berkembang, memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor minyak kelapa sawit dan produk turunannya. Yang keempat, inovasi teknologi. Kemajuan teknologi seperti dalam hal peningkatan produktivitas, pengolahan, dan logistik dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan industri kelapa sawit Indonesia. Poin keempat yaitu ancaman pada komoditas kelapa sawit. Yang pertama, isu keberlanjutan lingkungan. Perkebunan kelapa sawit sering dituduh sebagai penyebab deforestasi dan penurunan keanekaragaman hayati, yang dapat menimbulkan tekanan dari pemangku kepentingan untuk memperbaiki praktik industri. Yang kedua, kompetisi dari minyak nabati lain. Minyak kelapa sawit menghadapi persaingan dari minyak nabati lain seperti minyak kedelai, minyak kanola, dan minyak bunga matahari, terutama di pasar Eropa yang menginginkan produk yang lebih berkelanjutan. Yang ketiga, volatilitas harga global. Harga minyak kelapa sawit di pasar internasional yang fluktuatif dan dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dapat menyebabkan ketidakpastian bagi industri dan petani. Yang keempat, regulasi perdagangan ketat. Adanya perbatasan dan hambatan perdagangan seperti tarif, pajak, dan standar berkelanjutan yang ketat di beberapa negara dapat mempersulit akses pasar bagi produk kelapa sawit Indonesia.
Selanjutnya, materi yaitu analisis SWOT pada komoditas kopi. Poin pertama, kekuatan pada komoditas kopi. Pertama, cita rasa unik. Kopi Indonesia memiliki cita rasa yang khas dan beragam, bergantung pada asal daerah penanaman dan jenis varietasnya, memberikan pengalaman sensorial yang khas bagi pecinta kopi. Yang kedua, budaya kopi yang kuat. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam budidaya dan konsumsi kopi, sehingga telah terbangun ekosistem yang mendukung industri kopi nasional dari petani hingga konsumen. Yang ketiga, produktivitas yang baik. Kondisi iklim tropis Indonesia sangat cocok untuk pertumbuhan tanaman kopi, sehingga mampu menghasilkan produktivitas yang baik dan berkelanjutan. Yang keempat, potensi pasar yang besar. Dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia merupakan pasar konsumen kopi yang potensial, baik untuk konsumsi domestik maupun ekspor. Poin kedua, kelemahan pada komoditas kopi. Pertama, produktivitas rendah. Produktivitas kopi Indonesia rata-rata masih di bawah potensi, dipengaruhi oleh manajemen budidaya dan penerapan teknologi yang belum optimal. Yang kedua, ketergantungan impor. Industri kopi nasional masih bergantung pada impor benih unggul, pupuk, dan peralatan pertanian, sehingga menambah biaya produksi. Poin ketiga, kualitas belum konsisten. Mutu dan cita rasa kopi Indonesia masih bervariasi, tergantung pada kemampuan petani dalam memanen dan memproses biji kopi. Yang keempat, struktur pasar yang lemah. Posisi tawar petani kopi relatif rendah dalam rantai pasok, sehingga mereka sering menerima harga yang kurang menguntungkan. Poin ketiga, peluang pada komoditas kopi. Pertama, permintaan global meningkat. Konsumsi kopi di pasar internasional, khususnya di negara-negara maju, terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, memberikan peluang bagi Indonesia untuk mengekspor kopi. Yang kedua, diversifikasi produk hilir. Kopi memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi beraneka ragam produk hilir, seperti kopi kemasan, kopi instan, serta produk turunan lainnya, guna meningkatkan nilai tambah industri kopi nasional. Yang ketiga, tren kopi specialty. Semakin kuatnya tren konsumsi kopi specialty di pasar global, memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memperkenalkan kopi-kopi berkualitas tinggi dari berbagai daerah dengan cita rasa yang unik. Yang keempat, kemajuan teknologi. Pemanfaatan teknologi mutakhir dalam budidaya, pengolahan, dan logistik kopi dapat meningkatkan produktivitas, kualitas, serta efisiensi industri kopi nasional. Selanjutnya, ancaman pada komoditas kopi. Pertama, fluktuasi harga global. Harga kopi di pasar internasional yang sangat fluktuatif dapat berdampak pada ketidakstabilan pendapatan petani kopi di Indonesia. Yang kedua, persaingan dengan negara lain. Negara-negara produsen kopi lainnya, seperti Brazil, Vietnam, dan Kolombia, semakin agresif dalam meningkatkan produksi dan kualitas kopi mereka, menjadi ancaman bagi industri kopi Indonesia. Yang ketiga, dampak perubahan iklim. Perubahan iklim yang menyebabkan kekeringan, hama, penyakit, dan penurunan produktivitas tanaman dapat mengancam keberlanjutan produksi kopi di Indonesia. Yang keempat, tren konsumsi minuman alternatif. Tren konsumsi minuman alternatif seperti teh, jus, dan minuman bersoda dapat menjadi ancaman bagi industri kopi Indonesia dalam merebut pangsa pasar. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan terhadap komoditas kelapa sawit dan kopi, dapat disimpulkan bahwa kedua komoditas ini memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan dan berkontribusi secara signifikan bagi perekonomian Indonesia. Kelapa sawit memiliki kekuatan pada produktivitas tinggi, adaptasi iklim yang baik, dan dukungan pemerintah yang kuat, namun masih menghadapi tantangan terkait isu lingkungan dan fluktuasi harga global. Sedangkan kopi memiliki keunggulan pada cita rasa unik dan budidaya kopi yang kuat,
Tetapi produktivitasnya masih rendah dan struktur pasar yang lemah menjadi kelemahan yang harus dibenahi. Untuk mengoptimalkan potensi kedua komoditas ini, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan antara lain: pertama, meningkatkan produktivitas melalui penerapan teknologi dan manajemen yang lebih baik. Yang kedua, memperkuat rantai pasok dan posisi tawar petani, serta mengembangkan produk-produk turunan yang dapat meningkatkan nilai tambah. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya untuk memperbaiki citra industri kelapa sawit terkait isu lingkungan dan memastikan keberlanjutan produksi kopi di tengah tantangan perubahan iklim.